Oke, mulai aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-siyama 'alal mu'minin wa ja'alahu wasilatan lil wusuli ila darajatil muttaqin. Walhamdulillah alladzi anzala al-furqan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita pada siang hari ini mengkaji spirit Ramadan, roh dan mungkin batin makna atau makna batin dari Ramadan. Alhamdulillah pada hari-hari yang telah lewat kita lalui Ramadan ini dengan berusaha untuk menjadikan Ramadan kita bermakna. Kita berusaha agar Ramadan kita tidak sia-sia. Kita berusaha agar Ramadan kita mengantarkan kita pada keselamatan dunia dan akhirat kita. Kita ingin menjadikan Ramadan menjadi pendakian-pendakian spiritual kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini sebagai tangga-tangga penyelamatan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita kini dan nanti, duniawi dan ukhrawi. Oleh sebab itulah kita sama-sama tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tujuan disyariatkannya puasa ini kepada kaum muslimin atau orang-orang beriman adalah agar mereka sampai pada derajat takwa. La'allakum tattaqun. Agar kalian semua dengan puasa ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, sungguh kita telah beruntung tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita semua untuk masuk pada bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang demikian banyak sebutannya. Disebut sebagai Syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahr atau bulan di mana Al-Quran sebagai mukjizat terbesar diturunkan pada bulan yang mulia ini. Bulan di mana pada saat ini ada kesempatan bagi orang-orang beriman. Untuk orang-orang mukmin bisa mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa mendapatkan satu pahala yang sangat luar biasa tatkala mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan. Malam dilipatkannya sekian banyak pahala tatkala kita melakukan amal-amal kebajikan pada malam itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il. Tatkala kita mendapatkan Lailatul Qadar yang sungguh sangat banyak orang menantikannya, mendambakannya, menginginkannya, memimpikannya. Sungguh pada saat itulah kita mengalami satu transformasi dan transisi dari sosok manusia yang memiliki umur sangat pendek, ternyata memiliki pahala yang oleh Allah disebutkan khairun min alfi syahr. Saya tekankan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, jauh lebih mulia daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sama dengan 1000 bulan. Tetapi Allah menyebutkan khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tidak tahu berapa yang disebut lebih baik itu. Berapa kali lipatnya lagi karena Allah menyebutkan khairun min alfi syahr. Berarti ada kemungkinan 1001 bulan. Ada kemungkinan 1002 bulan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan pahala akan diberikan kepada orang-orang yang puasa itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi pahala orang-orang yang sabar, dan disebutkan oleh para mufassirin dan disebut dengan as-sabirun di sini adalah orang-orang yang puasa. Bighairi hisab, tanpa ada kalkulasi, tanpa ada batasan. Hanya Allah saja yang tahu sebanyak mana pahala yang akan diberikan Allah kepada orang yang sabirun atau orang yang puasa. Kenapa kemudian orang-orang yang puasa itu disebut sabirun? Karena mereka betul-betul menahan laju kemauannya dan mengerem untuk menahan seluruh keinginan dan nafsunya pada bulan Ramadan ini. Huwa taraka syahwatahu li ajlillah wa taraka nawmahu li ajlillah wa taraka aklahu wa syurbah li ajlillah subhanahu wa ta'ala. Taraka al-muharramat kullah. Dia menjadi sosok baru yang ingin menjadikan dirinya terlepaskan dari kerangkeng-kerangkeng hawa nafsu, dari jeratan-jeratan hawa nafsu, sehingga kemudian dia bisa merdeka dalam makna yang sebenarnya. Merdeka dari hawa nafsunya. Mereka merdeka dari keinginannya. Selamat dari keraman nafsunya. Selamat dari perbudakan nafsu. Orang-orang puasa adalah orang yang terselamatkan. Orang yang senantiasa mencari keselamatan dan penyelamatan dirinya dari kehancuran-kehancuran yang mengganggu, yang menghambat, yang memblok seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia. Spirit puasa sebagaimana disebutkan tadi adalah spirit untuk pembebasan, spirit penyelamatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa, sabda Rasulullah SAW, yang puasa
Tidak puasa biasa. Tetapi Rasulullah SAW menyebutkan puasa yang bukan puasa yang generik. Bukan puasa yang biasa saja. Man shama Ramadan. Barang siapa yang puasa Ramadan. Imanan. Dengan penuh keimanan. Dengan kemantapan iman. Dengan keyakinan yang penuh. Dengan kemapanan keberimanannya. Imanan. Imannya tidak goyah. Keyakinannya bahwa dia dengan puasa ini bisa tersampaikan pada derajat al-muttaqin, demikian matang dan kokoh dalam dirinya. Iman. Wahtisab. Dan kemudian yang kedua adalah ikhtisab. Ikhtisab maknanya adalah dia mengharapkan, menghitung untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dia dengan segala daya upayanya menjadikan puasa sebagai sarana bagi dirinya agar mencapai la'allakum tattaqun. Dia tidak ingin dengan puasa ini menjadikan dirinya malah tidak selamat dari api neraka. Malah menjadikan dirinya terhambat untuk masuk surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, pada bulan Ramadan ini, idza dakhala Ramadan, sabda Rasulullah SAW, futihat abwabul jannah. Wa ughliqat abwabun nar. Wa suffidatis syayatin. Pada bulan Ramadan ini, sabda Rasulullah SAW, seluruh pintu-pintu surga dibuka, terbuka bagi orang-orang yang beriman dan berpuasa. Pada bulan Ramadan pula, seluruh pintu neraka tertutup atau ditutup untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang puasa berburu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang puasa tahu bahwa sesungguhnya dia sadar sepenuhnya puasa yang dilakukan, dia inginkan dan dia niatkan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala agar dirinya selamat dari panasnya api neraka dan dia menikmati keindahan dan kelezatan surga. Orang-orang beriman yang berpuasa tidak ingin dirinya menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, spirit Ramadan adalah spirit pembebasan. Pembebasan dari hawa nafsu. Pembebasan dari keangkuhan diri. Pembebasan dari menikmati hal-hal yang seharusnya ditinggalkan. Oleh sebab itulah dalam definisi puasa disebutkan al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i min tula'il fajri ila ghurubis syams. Disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bahwa sesungguhnya puasa itu adalah tarkul ma'athi atau tarkul atham, meninggalkan seluruh dosa-dosa yang menjadikan puasanya tercemar dan tercerabut akar hikmah yang ada dalam puasa itu. Pemirsa rahimakumullah,
Selain pembebasan atau penyelamatan individu atau keselamatan individu, yang kita inginkan agar kita tidak menjadi penghuni neraka dan menjadi bahan bakar neraka. Kita inginkan pula terjadi keselamatan dan penyelamatan dunia. Secara individu la'allakum tattaqun. Bukan hanya bersifat individual. Bukan hanya bersifat kesendirian. Tetapi puasa jauh lebih daripada itu juga memiliki tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan peradaban. Tujuan-tujuan budaya. Yang perlu juga diselamatkan. Dari sisi sosial misalnya, Rasulullah SAW menggambarkan pada kita semua dengan sabdanya yang sangat luar biasa, man aftara sa'iman, sabda Rasul, kana lahu ajruhu wa ajru sa'imi min ghairi yang kusa min ajri sa'imi syai'an. Sesungguhnya barang siapa memberikan buka puasa pada orang yang puasa, maka dia akan dapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dari yang bersangkutan. Spirit Ramadan adalah spirit memberikan, spirit berkontribusi, spirit menjadikan orang terentaskan dari posisinya yang mungkin terpuruk pada saat itu. Kepekaan sosial atau social sensitivity pada Ramadan ini betul-betul harus tumbuh di tengah kita. Karena kalau saja kita hanya menjadi orang yang takwa secara individualistik, maka sesungguhnya puasa yang kita lakukan tidak memiliki efek sosial yang bermakna bagi lingkungan. Efek sosial puasa harus juga kita targetkan pada bulan puasa ini, karena tujuan puasa adalah menyelamatkan dan membebaskan. Keselamatan dan penyelamatan. Orang-orang yang hanya memikirkan dirinya agar puasanya diterima, tetapi dia tidak punya kepedulian sosial atau social careful, maka sesungguhnya puasanya sebenarnya masih ada ruang hampa dalam puasanya tadi. Orang yang hanya ingin menjadikan dia sendiri yang masuk surga. Dengan puasa itu, sesungguhnya dia sangat berpikir sebagai orang yang individual. Sangat individualistik. Dia tidak mampu menarik gerbong lain. Sehingga kemudian bisa bersama dia dalam gerbong kebaikan ini. Hadirin rahimakumullah, mustami'in, sa'imin, sa'imat, rahimahullah. Rasulullah SAW memberikan ajarannya pada kita tentang apa yang disebut dengan kesalehan sosial pada Ramadan ini. Di antaranya tadi adalah bagaimana kita oleh Rasulullah SAW dianjurkan untuk memberi pada orang lain, untuk memberi makanan pada orang lain, untuk memberi bukaan pada orang lain, agar mereka juga merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Mereka juga mencicipi kelezatan yang kita cicipi. Pada saat itulah sebenarnya puasa telah memiliki efek sosial pada kita semua. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh para sahabat. Rasulullah SAW adalah sosok yang jawab, sosok yang sangat-sangat dermawan. Sosok yang suka memberi. Sosok yang menyelamatkan banyak orang. Wa kana aktsaru ma yakun fi Ramadan ka'annahu rajul bersama. Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat dermawan. Sosok yang suka memberi. Sosok yang menyelamatkan orang. Dan pada bulan Ramadan ini kedermawanan itu berlipat-lipat ganda pada pribadi Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para mustami'in, shaimin dan shaimat rahimahumullah. Mari kita sadar bahwa sesungguhnya puasa yang kita lakukan juga memberikan efek budaya. Efek budaya apa? Budaya disiplin. Baik terhadap individu atau orang lain. Di mana pada saat puasa itulah kita menjadi sosok yang sangat disiplin. Sosok yang memiliki integritas luar biasa. Karena kenapa? Karena pada saat Ramadan ini kita tidak dilihat oleh siapa-siapa. Tapi kita jujur pada diri kita sendiri. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada kesempatan untuk kita untuk makan, tapi kita disiplin untuk melakukan puasa ini, walaupun tidak ada mata yang melihat. Kita yakin bahwa ada mata Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita, yang memperhatikan kita, yang mencatat apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita menjadi selamat, tidak terjerembab dalam perbuatan-perbuatan yang nista. Baik kita dalam keadaan bersama-sama orang, atau dalam keadaan hanya sendirian. Bagi seorang yang puasa, yang terdidik untuk memiliki integritas total, pada saat itulah dia menjadi sosok yang penuh disiplin, memiliki integritas, memiliki amanah yang sangat luar biasa. Karena dia sadar bahwa sesungguhnya puasa telah mengajari bagaimana dia disiplin, bagaimana dia melatih dirinya sendiri, bagaimana menggodok dirinya sendiri agar komitmen dan konsisten kepada apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, shaimin dan shaimat yang berbahagia. Di puasa juga kita diajarkan agar menjadikan waktu-waktu kita bermakna dan tidak sia-sia. Para ulama terdahulu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, menjadikan bulan puasa ini sebagai bulan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan diceritakan bahwa beliau interaksi pada Al-Quran pada saat ini, pada bulan Ramadan, mengalami lonjakan yang dahsyat. Mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Disebutkan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini sebanyak 60 kali. Satu hal yang dalam bayangan kita mungkin tidak bisa kita bayangkan. Karena kita memang tidak sampai pada derajat beliau. Sehingga kemudian kita menganggap sesuatu itu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai sesuatu yang impossible. Sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Karena kita mengukur apa yang dilakukan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mengukur dengan diri kita yang lemah. Mengukur dengan diri kita yang tidak disiplin. Mengukur diri kita yang tidak punya semangat. Mengukur dari diri kita yang kemampuannya dan kapasitas dan capability-nya tidak sama dengan Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, shaimin dan shaimat. Dengan berpuasa dan dengan ketakwaan yang kita capai, maka kemudian puasa yang di dalamnya ada Al-Quran yang diturunkan akan menjadikan kita sebagai sosok furqan yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan dengan sangat cepat. Dengan puasa dan ketakwaan yang kita capai, pada saat itu kita semua akan memiliki Al-Furqan, sifat Furqan, di mana kita, hati kita
pikiran kita, rohani kita memiliki radar yang sangat kuat untuk membedakan al-haq dan al-batil, membedakan antara kebenaran dan kebatilan, membedakan antara kemungkaran dan kebaikan. Ramadan akan menanamkan pada kita semua satu sisi penyelamatan dan keselamatan, agar kita dengan Furqan itu, dengan sifat Furqan itu, kita mampu mendeteksi awal apa yang harus kita lakukan tatkala itu mendatangkan maslahat, dan apa yang harus kita lakukan pada saat ada sesuatu yang menimbulkan mafsadat. Puasa menjadikan kita tahu lini mana yang bisa kita lalui dan lini mana yang harus kita tidak lalui. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, sebagai hidayah, sebagai panduan, sebagai guideline untuk orang-orang, untuk seluruh umat manusia. Wabayinat, dan penjelasan. Wal furqan, dan pembeda. Maka tatkala kita memasuki bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan kita mampu menjadikan Ramadan kita sebagaimana disinggung tadi bermakna, berkualitas, maka Al-Furqan itu akan merasuk dalam jiwa kita, merasuk dalam pikiran kita, merasuk dalam hati kita, sehingga kita dengan mudah mampu untuk membedakan kebenaran dan kebatilan itu. Radar seseorang yang memiliki Al-Furqan itu, dia akan anti terhadap sesuatu yang akan menyeretnya, yang akan menariknya, yang akan menjerumuskannya pada perbuatan-perbuatan nista yang menimbulkan nistapa. Orang-orang memiliki sifat Furqan ini adalah efek dari ketakwaan yang dimiliki, dari ketakwaan yang dilakukan pada bulan puasa ini, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa bulan ini adalah bulan rahmatun, bulan ini adalah bulan maghfirah, dan bulan ini pula adalah bulan idkun minan nar. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang memiliki sifat Furqan ini, dipastikan mereka akan selamat dalam kehidupannya. Dipastikan mereka meniti jalan keselamatan, meniti jalan kebenaran, sehingga dia akan sampai kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in dan mustami'at, saimin dan saimat. Inilah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya puasa adalah miliknya, dan Allah sajalah yang akan memberikan pahala bagi puasa yang dilakukan oleh seseorang yang puasa. Kullu amal ibni Adam li, kullu amal ibni Adam lah, illa shaum wa ana ajzi. Sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu ada kecuali puasa, dan akulah yang akan memberi pahala bagi orang yang puasa itu
sebagaimana apa yang aku mau. Dan tidak ada tahu seberapa pahala yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Ini adalah secret antara Allah dan orang yang puasa itu. Antara sang hamba dengan sang Khalik. Antara Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pada sejauh mana kualitas puasa kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana, sampai pada tangga berapakah, sampai pada level berapakah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa kita hanya puasa generik? Apakah puasa kita masuk pada level middle? Atau puasa kita masuk pada tingkat tertinggi yang disebut special fasting. Kalau ternyata puasa kita tidak sampai pada makom-makom yang tertinggi derajat mutakin itu, maka sesungguhnya kita telah mengalami kerugian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at. Puasa juga memberikan efek pada peradaban. Efek budaya. Tadi kita telah singgung bagaimana puasa itu menjadikan seseorang menjadi disiplin dan memiliki budaya yang santun, budaya kepatuhan pada komitmen yang dia lakukan, dan dia terus konsisten pada komitmen itu. Sesungguhnya hadir rahimakumullah, mustami'in mustami'at, saimin saimat. Puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini akan mengantarkan kita semua, apabila puasa kita maknai sebagai usaha untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah, lebih sabar dalam kehidupan kita, lebih tawakal dalam kehidupan kita semua, lebih amanah dalam kita semua. Dan apa yang saya sebutkan itu adalah spirit penyelamatan, spirit keselamatan kita dari kehancuran yang akan melanda kita semua. Hadirin rahimakumullah, kekuatan puasa sebagai sarana individu secara awal akan membentuk seseorang memiliki karakter yang kokoh, memiliki karakter yang kuat, memiliki karakter yang tidak goyah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seorang yang puasa tentu saja, sebagaimana kita sebutkan, bagaimana Rasulullah SAW menjadi sosok yang sangat dermawan. Itu pelajaran bagi kita, agar kita juga mampu menduplikat apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada saat ini. Pada saat Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar memberikan makanan iftar pada orang lain yang puasa, juga menggambarkan bagaimana itu efek sosial yang bisa didapat, yang bisa dipetik dari puasa itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at, saimin wasaimat. Mari kita introspeksi diri. Apakah puasa kita bermakna atau tidak bermakna? Apakah puasa kita malah hanya menjadi puasa rutinitas? Puasa yang tidak berubah atau tidak mengubah kita semua. Puasa yang makna-maknanya sebenarnya tidak bisa kita rengkuh pada bulan ini. Seorang yang puasa akan selamat secara moral. Seorang yang puasa akan selamat secara budaya.
Orang yang puasa akan selamat secara politik. Orang yang puasa akan selamat juga secara ekonomi. Maka spirit puasa kita adalah spirit, sekali lagi, pembebasan. Spirit pembebasan. Spirit membebaskan. Spirit penyelamatan. Spirit keselamatan kita semua. Rasulullah SAW karena itu dengan sangat tegas mengatakan bahwa as-shaumu junnatun, sabda Rasul alaihi wasallam. Puasa itu adalah perisai. Tentu saja, kenapa puasa itu menjadi perisai? Perisai dari apa? Penyelamatan dari apa? Atau keselamatan dari apa? Tentu saja yang kita bayangkan adalah penyelamatan dan keselamatan dari neraka. Tapi jauh dari itu juga harus kita sadari bahwa puasa bukan hanya penyelamatan yang bersifat ukhrawi, tapi juga bersifat dunia. Sabda Rasul tadi yang mengatakan as-shaumu junnah. Puasa adalah perisai. Faida kana ahadukum sha'iman wa syatama ahad aw yuqatilu falyakul inni sha'im. Tatkala ada orang yang datang kepada kamu, pada salah seorang di antara kamu, kau harus sadar bahwa puasamu adalah junnah, bahwa puasamu adalah tameng, bahwa puasamu adalah penyaring, bahwa puasamu adalah benteng agar kamu selamat dan kau juga memberikan penyelamatan dan keselamatan bagi orang lain. As-shaumu junnah ini juga harus menjadi prinsip kita. Kita harus tidak tertembus oleh perbuatan-perbuatan kotor yang melukai dan mengotori jiwa kita semua. As-shaumu junnah, sabda Rasulullah SAW, memberikan gambaran lebar pada kita semua bahwa sesungguhnya puasa itu adalah menyelamatkan kita semua, memberikan ruang-ruang keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Sebab itulah hadirin rahimakumullah, as-shaumu junnatun itu harus ada dalam pikiran kita, harus ada dalam frame puasa kita, sehingga kita tatkala ada idza syatama ahad, tatkala ada orang mencela kita, membuli kita, merendahkan kita, meremehkan kita pada bulan Ramadan ini, bahkan al-qatalah, atau mengajak gelut, mengajak bertarung pada bulan Ramadan ini, mengajak bertengkar, maka apa yang dikatakan? Inni shaim. Aku lagi puasa. Pada saat kita mengatakan lagi puasa berarti kita sadar bahwa kita lagi melakukan tindakan keselamatan dan penyelamatan. Disinilah kemudian kita kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa batas. Seorang yang puasa, tatkala dia ajak gelut, diajak bertarung, diajak bertengkar, diajak bugem, dia tidak melakukan reaksi negatif. Malah dia memposisikan diri sebagai orang yang betul-betul tahu bahwa dia lagi melakukan training spiritual, melakukan latihan spiritual yang akan menjadikan dia lahir sebagai sosok muttaqi. Qala inni shaim. Fal yakul inni shaim.
katakan, aku lagi puasa. Puasa dari membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab ini tidak boleh terjadi pada orang yang lagi puasa. Tidak boleh terjadi pada orang yang tidak puasa pun. Kejahatan orang tidak harus dibalas dengan kejahatan. Apalagi pada saat puasa ini. Merugilah orang yang pada saat puasa kesabarannya sangat minimal. Kesabarannya tidak maksimal pada bulan ini. Sehingga gelar dia untuk disebut sabirun menjadi tidak pas, tidak tepat, dan tidak proporsional. Orang yang dikatakan saja, yang dibuli sedikit kemudian dia membalas dengan lebih tinggi. Hadza laisa min sifatil muslim. وليس من أخلاق المسلم لا تكن إمعة sabda Rasulullah SAW. إذا أحسن الناس أحسن وإذا أحسن الناس أساء. Tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Karena kalau kita melakukan seperti ini akan terjadi turbulensi, akan jadi trouble. Social trouble, akan terjadi bentrok sosial, akan terjadi clash of culture, akan terjadi clash of social atau social clash di antara masyarakat yang ada. Maka Rasulullah memberikan tipsnya pada kita, fal yakul inni shahid. Aku lagi puasa. Aku lagi training. Bagaimana memupuk kesabaran itu ada dalam keseharian saya pada saat ini. Untuk dijadikan bekal ke depan, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan sampai akhir hayat dan kehidupan. Orang-orang yang puasa dalam posisinya yang oleh Allah disebutkan sebagai orang-orang yang sabar. Posisinya sangat jelas. Posisinya sangat jelas. Kedudukannya sangat jelas. Bahwa innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama orang-orang yang sabar. Allahu ma'as-sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Dan kesabaran kita banyak pada saat ini. Kesabaran untuk menahan lapar dan dahaga. Kesabaran untuk menahan gejolak sosialisme. Kesabaran untuk tidak berkata-kata yang jorok. Kata-kata yang menyakiti orang lain. Kata-kata yang merendahkan orang lain. Bahkan kata-kata untuk membalas ucapan-ucapan buruk dan kotor dari orang lain. Kita tahan sekuat tenaga. Agar daki-daki spiritual kita. Agar bercak-bercak spiritual kita. Agar noda-noda spiritual kita terhapuskan. Hapus dari jiwa kita. Hilang dari hati kita. Hadirin rahmatullah. Inilah kemudian mengapa puasa ini memiliki unsur penyelamatan dan keselamatan. Keselamatan secara individual, keselamatan secara sosial, keselamatan secara politik, keselamatan secara budaya, dan juga peradaban. Sangat mungkin dimulai dari puasa kita yang sempurna. Dari puasa kita yang sampai pada derajat al-muttaqin itu. Tapi apabila puasa kita
tidak sampai pada derajat itu, maka sesungguhnya kita haknya akan menjadi orang yang sabda Rasul, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak sabda Rasulullah SAW, orang yang puasa, sayang dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi. Dan betapa banyak orang yang puasa, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak dapatkan dari puasanya itu kecuali as-sah. Kecuali hanya melek pada malam hari saja. Hanya tidak tidur malam. Tetapi qiyam lailnya telah rontok pada saat malam itu juga. Tapi siamun naharnya telah hampa, ditelan oleh keburukan-keburukan yang dia lakukan. Sabda Rasul alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi yada'a ta'amahu wa syarab." Sungguhnya sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata yang nyengit, kata-kata yang nyelekit, kata-kata yang melukai, kata-kata yang mencederai, kata-kata yang menjadikan hati orang sampai berdarah-darah, maka sabda Rasulullah SAW, Allah tidak butuh bagi orang yang bersangkutan untuk puasa. Allah tidak akan melihat orang yang bersangkutan. Allah akan tidak membukakan pula baginya pintu rayyan yang disediakan bagi orang-orang yang puasa. Orang yang belepotan matanya dengan maksiat pada bulan Ramadan. Orang yang belepotan telinganya dengan maksiat pada bulan Ramadan. Orang yang belepotan lidahnya dengan kata-kata yang tidak pantas untuk diucap dan dikata pada bulan Ramadan ini, sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa taala dia telah tidak berarti apa-apa. Dan dipastikan pula bahwa dia tidak akan sampai pada derajat takwa. Perjalanan spiritualnya akan mengalami kemandegan. Tangga-tangga spiritualnya tidak akan mengalami kemajuan. Karena kenapa? Hadir rahmatullah. Dia tersandra oleh hawa nafsu. Dia terkerangkeng oleh hawa nafsu. Dia terjerumus oleh hawa nafsu. Dia terseret oleh hawa nafsu. Maka kita bertekad untuk menjadikan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya. Karena jadikan Ramadan ini seakan-akan merupakan Ramadan terakhir kita. Sehingga kemudian kita mengejar maghfirah Allah, mengejar jannatullah, mengejar ridha Allah dengan total setotal-totalnya. Kemudian orang yang bersangkutan yang melakukan pengejaran ridha Allah ini akan ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang yang puasa dan pengejarannya adalah takwa, ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya dia tidak akan menjadikan puasa ini lewat begitu saja. Dia tidak akan menjadikan puasa ini menjadi sesuatu yang rutin dalam kehidupannya. Tetapi dia akan menjadikan
puasa ini sebagai kesempatan emas untuk menjadikan dirinya sosok lain yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Hadirin muslimin mustamiat rahimakumullah, saimin saimat. Puasa Ramadan kita yang Allah tujukan sebagaimana disebutkan tadi untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang memiliki sifat sabar, memiliki disiplin tinggi, memiliki kepedulian sosial, memiliki kedisiplinan, memiliki kepekaan peradaban, memiliki kepekaan politik, memiliki ketajaman mata hati, memiliki kejernihan pikiran, adalah satu hikmah yang alhamdulillah kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Pada saat inilah kita berusaha agar hati kita betul-betul tidak terkotori oleh niat-niat buruk. Pada saat inilah kita melakukan takhalliyah, pengosongan. Dan pada saat yang bersamaan, bukan hanya pengosongan, tetapi kita juga melakukan tahalliyat. Bukan hanya itu. Kita ingin juga setelah tahalliyat ini, kita ingin mendapatkan tajalliyat. Pengosongan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa ketakabburan, dosa kecongkakan, dosa khianat, dosa tamak, dosa hasad, dosa dengki, dosa takabbur, dan dosa-dosa lain, kita akan isi dengan yang sebaliknya. Kalau sebelumnya kita khianat, maka saatnya saat ini kita aman. Tatkala sebelumnya kita adalah seorang yang bakhil, maka saat inilah kita akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Apabila sebelumnya kita menjadi orang-orang yang kadzib, maka pada saat ini kita berusaha untuk menjadi orang yang shadiq, orang yang jujur. Tatkala sebelumnya kita menjadi orang-orang yang tidak wafa bil ahd, tidak tepat janji, maka pada saat ini kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang al-wafa bil ahd, orang yang tepat janji dengan apa yang kita ucapkan dan kita sepakat. Hadir rahmatullah, proses takhalliyat ini yang disebut proses tazakki nufus, tazkiyatun nafs, pada saat ini kita lakukan agar seluruh noda-noda itu menjadi minggir, menjadi lepas dari dada kita. Ini ada disebut dengan takhalli, proses pembersihan jiwa pada bulan Ramadan ini. Kemudian setelah itu kita isi disebut dengan proses tahalli, proses untuk mengisi kekosongan setelah sifat-sifat kita, buruk kita menjadi hilang. Dan terakhir adalah sifat tajalli atau tajalliyat. Kita ingin mendapatkan penampakan dari jalala Allah Subhanahu wa taala, dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita kembali lagi saya sampaikan bahwa tatkala seseorang telah melakukan takhalliyat sukses dan tahalliyat sukses, maka dia akan sampai pada tajalliyat yang pada saat itu juga sampai pada sifat furqan, kemampuan membedakan antara ketidakbaikan dan kebaikan. Hadir rahmatullah, mustami'at, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai sosok-sosok yang mengerti bahwa puasa yang kita lakukan
harus memberikan dampak positif pada kita semua. Secara individu, secara sosial, secara budaya, secara kultural, secara finansial, bahkan secara peradaban. Sehingga hadirin rahmatullah, penyelamatan individu kita, atau keselamatan individu kita, kemudian keselamatan orang lain bisa lahir dari puasa kita yang sempurna. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita diterima dan amalan kita dilipat gandakan pahalanya. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah agar disampaikan pada malam Lailatul Qadar, agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan malam mulia itu. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita angkat tangan masing-masing dan kita berdoa kepada Allah dengan doa tulus, dengan hati yang bening. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, saudara-saudara kita dan teman-teman kita bisa mencapai puasa Ramadan yang sebenarnya sampai pada titik kulminasinya, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyina bi ma'rifah wa amitna ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salata wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tadarru'ana wa tahlilana wa tahmidana wa tasbihana wa takbirana wa tammim taksirana ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk senantiasa istiqomah di dalam jalan. Berikan kami Allah kemampuan untuk berjalan di atas rel panduan. Jadikan kami ya Allah mampu untuk mencari rahasia-rahasia yang ada di balik Quran. Allahumma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa. Oleh sebab itu,
Kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal. Pertama, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memperkuat taqarrub dan bertahajud, beribadah secara baik. Yang ketiga, kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW bahwa as-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minal bala, bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah. Oleh sebab itu, kami atas nama Ikatan Dai Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona. Dan kita bisa salurkan sumbangan melalui ACT atau indonesiadermawan.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.